Hai para pemburu spoiler, tenang, di sini spoiler bukanlah musuh, tapi sahabat bagi kita semua. Karena kita bakal bongkar alur filmnya sampai tuntas, tanpa bikin pusing ya tentunya. Cukup duduk santai dan biarkan aku yang bercerita. Siapin cemilan, mari kita nonton bareng. Let's go! Malam itu, agen Gifford yaitu Darwin, Juarez, Blaster, dan Speechless mendapat tugas dari tuannya yaitu Ben Kendall. Dr. Ben mengatakan bahwa EBA akan menutup departemen mereka, dan salah satu cara agar departemen tidak ditutup adalah dengan membuktikan kemampuan mereka di lapangan. Artinya, Dr. Ben menyuruh mereka untuk melakukan sebuah tugas mata-mata, yaitu mendownload program perencanaan penjualan produk Saber Sensei yang dijual oleh Leonard Saber. Leonard Saber adalah mantan pedagang senjata dan sekarang menjadi ketua di Sabring Industry. FBI menginformasikan bahwa Leonard Saber telah mengembangkan sebuah microchip baru untuk kepentingan militer dan menjualnya di Asia Timur. Namun diduga Leonard Saber memasukkan microchip itu ke dalam produk yang berupa alat perabot rumah tangga yang ia jual untuk mengelabui pihak pemerintah. Dr. Ben perlu mencari tahu bagaimana Saber menggunakan teknologinya sehingga Darwin dan tim mendapat tugas tersebut dengan mendownload data yang disimpan di komputer pribadi Saber dengan nama Clusterstrom. Lah, susah amat pakai bahasa Inggris. Malam itu juga, Darwin dan tim memulai aksinya. Mereka semua berada di kediaman Leonard Saber yang saat itu sedang diadakan informasi peluncuran atau produk milik Saberling Industry. Mereka pun berpencar dan membagi sesuai tugasnya masing-masing. Ada Darwin yang siap eksekusi, Speechless yang berada di bawah tanah dengan teknologi canggihnya, di mana tugasnya menginformasikan kondisi sekitar. Blaster dan Juarez menyusul Darwin ke sasaran utama. Speechless pun mengirimkan alat pengintai untuk melihat ke dalam ruangan dan melaporkannya kepada Darwin. Darwin mulai menyusup ke dalam ruangan di mana Leonard Saber sedang mendemokan produknya. Darwin pun mulai masuk ke ruangan pribadi dan mulai mencari data yang ia cari, dan dia menemukannya. Ternyata data tersebut bukan tentang penjualan produk Sabernese, tapi tentang penghancuran global. Akhirnya, Darwin berhasil mendownload data Clusterstrom di PDA-nya sebagai bukti untuk FBI yang akan menutup agen Gifford. Data sudah didownload dan semua agen segera keluar dari rumah Leonard Saber. Saat akan keluar, Speechless dihadang oleh anjing penjaga. Darwin, Blaster, dan Juarez segera menyelamatkannya dengan mengecoh sang anjing. Speechless pun berhasil keluar dari dalam tanah dan mereka segera berlari saat pihak penjaga rumah Leonard menyadari ada yang tak beres. Untung saja, Dr. Ben segera datang dengan menyamar menjadi petugas pembasmi tikus. Mereka semua akhirnya pulang bersama Dr. Ben. Besoknya mereka bersiap untuk kedatangan FBI. Speechless sedang menyampaikan data. Dr. Ben dengan asistennya, Mercy, juga sedang bersiap. FBI pun datang ke departemen mereka. Ya, Departemen Pengembangan Komunikasi antara manusia dan binatang binatang tersebut juga dilatih oleh Dr. Ben. Dr. Ben mengajak tim FBI untuk melihat kemampuan mereka. Agen Gifford pun dipanggil untuk menemui FBI. Ada Darwin, Blaster, Juarez, dan Speechless. Dr. Ben pun mengatakan bahwa Gifford membawakan data mengenai Clusterstrom. Pihak FBI sedikit marah karena mereka melakukan aksi mata-mata tanpa izin dari mereka. Speechless mulai membuka data yang dibawa Darwin semalam. Tapi saat dibuka, data tersebut berubah menjadi gambar mesin kopi, dan cara membuat mesin tersebut bukan penghancuran global. Hal ini membuat FBI tidak percaya dengan Gifford dan mengusir mereka semua. Pihak FBI pun akan menutup departemen Dr. Ben. Misi tak berhasil dan melakukan misi tanpa adanya izin. Yang mana, menurut FBI, hal tersebut dapat membahayakan penyamaran operasi yang sudah dilakukan mereka selama 2 tahun untuk menyelidiki Leonard Saber. Pimpinan FBI menyuruh untuk menangkap binatang-binatang yang ada di departemen Dr. Ben. Hal ini membuat geng hamster segera melakukan pelarian. Mereka masuk ke dalam kapsul peluncur dibantu asisten Dr. Ben yaitu Mercy. Semua dapat keluar melalui kapsul peluncur tersebut sebelum pihak FBI menemukan mereka. Para hamster kabur dan menyusup ke pet shop. Di pet shop, mereka bertemu dengan si bawel Bucky dan Harley hamster yang selalu ingin diadopsi dari mereka kecil. Mereka saling berkenalan.
Di kandang hamster, para tim Gifford sedang berusaha untuk dapat keluar tapi tidak berhasil. Akhirnya, Darwin menyuruh Mox si lalat untuk mengabari Dr. Ben di mana lokasi mereka. Karena keadaan semakin berbahaya, Clusterstrom akan diluncurkan 29 jam lagi. Dr. Ben baru saja dijemput Mercy dari markas FBI. Sedangkan di Pet Shop, para Gifford tidak menyerah untuk dapat keluar dari tempat tersebut. Berbagai cara dilakukan tapi tak berhasil. Akhirnya, Darwin menanyakan kepada Harley bagaimana caranya agar mereka dapat diadopsi oleh seseorang. Harley pun memberitahukan caranya. Darwin mulai merancang strategi mereka harus diadopsi kemudian kabur lalu menuju ke rumah Dr. Ben. Datanglah dua anak, salah satu membeli Juarez dan satunya membeli Harley. Tapi anak laki-laki berubah pikiran, yang awalnya ingin membeli Harley beralih untuk membeli Blaster. Akhirnya Juarez dan Blaster berhasil keluar dari Pet Shop. Si Spiegles berpura-pura mati. Akhirnya pihak Pet Shop membuangnya ke tempat sampah. Di tempat Clusterstrom, Dr. Ben dan Mercy mengirimkan seekor kecoa yang sudah dipasangi alat mata-mata untuk mengintai. Satu kecoa tersebut memanggil teman-temannya. Akhirnya banyak kecoa di tempat tersebut dan mengganggu para pekerjaan di sana. Kecoa mata-mata berhasil mengambil PDA dan segera berlari menuju ke Dr. Ben. Dr. Ben dan Mercy pun segera meninggalkan markas peluncuran Clusterstrom. Di Pet Shop, Darwin dan Harley merencanakan cara untuk keluar. Di tempat lain, Dr. Ben dan Mercy membuka PDA tadi, dan di dalamnya terdapat folder dengan nama Clusterstrom. Mereka membuka folder tersebut. Setelah dibuka, ternyata PDA tersebut sudah terinfeksi dengan sebuah virus pemusnah. Di Pet Shop, Darwin dan Harley mengobrolkan sesuatu. Darwin pun mendengar sesuatu dari rumah hamster yang ditempati Becky. Darwin pun mendatangi dan membuka rumah hamster tersebut. Ternyata di dalamnya, Becky sedang makan kacang yang ia ambil dari luar Pet Shop. Dia keluar mengendap-endap setiap malam untuk mencari kacang. Tanpa sengaja, Becky menginjak lantai rumah hamster dan kemudian lantai itu terbuka menuju jalan keluar. Darwin pun marah karena Becky dari awal tidak memberitahu bahwa ada jalan keluar yang aman. Akhirnya Harley memutuskan untuk ikut bersama Darwin. 12 jam 8 menit menuju peluncuran Clusterstrom di kediaman Dr. Ben. Si lalat pengintai memberitahukan keadaan para hamster dan lokasi mereka. Darwin dan Harry melakukan perjalanan untuk menuju ke rumah Dr. Ben. Tapi perjalanan mereka tidak mudah. Di Pet Shop, Dr. Ben mencari para hamster, tapi ternyata mereka sudah tidak ada. Blaster mencoba melarikan diri dengan mobil remote control. Blaster juga mengajak Juarez. Mereka berhasil keluar dari rumah anak kecil yang mengadopsi mereka. Di tempat penjual kue, Harley dan Darwin menemukan mesin kopi Saberling. Darwin membongkar mesin kopi tersebut dan mengambil chip yang tertanam di dalamnya. Saat chip akan diambil, alat tersebut malah menyerang mereka. Akhirnya, Darwin memancing alat tersebut untuk mengejarnya dan dia berlari ke arah jalan. Kemudian alat tersebut terlindas oleh mobil. Kemudian, Darwin menjelaskan bahwa alat itu sudah disenjatai oleh Leonard Saber dan berisi Clusterstrom. Mereka berdua membawa alat itu menggunakan skateboard menuju rumah Dr. Ben. Ternyata, Blaster dan Juarez sudah berada di sana. Mereka berkumpul, hanya Spiegles yang tidak ada. Darwin menjelaskan kepada Dr. Ben dan Spiegles tidak selamat dan terlindas sebuah truk saat pelarian. Dr. Ben menjadi sedih dan menyesali karena dirinya telah melibatkan mereka dalam uji cobanya. Dan dia mengatakan bahwa mereka bukan hasil rekayasa genetika. Juarez ditemukan di restoran pinggir jalan. Dr. Ben menyelamatkannya saat akan dijadikan sebagai makanan pengidang. Blaster diselamatkan dari pabrik kosmetik yang sedang menguji semacam gel rambut untuk reaksi alergi. Spiegles ditemukan sebelum tempatnya digali untuk lapangan golf, dan Darwin dibeli dari Pet Shop. Lalu Harry berkata, "Kalian memang bukan genetik, tapi kalian bisa menjadi genetik karena Ben sendiri telah melatih kalian." Mereka semua menjadi bersemangat lagi dan menjadi lebih percaya diri. Mereka akan menghentikan Clusterstrom sebelum peresmiannya dibuka. Darwin pun menyerahkan mesin kopi tadi kepada Dr. Ben dan menjelaskan bahwa Saberling dan Clusterstrom adalah sama. Jika semua produk Saberling dipasangi chip, artinya semua perlengkapan termasuk produk rumah tangga di bumi ini akan menjadi mesin pembunuh.
Waktu peluncuran Clusterstorm tinggal 30 menit lagi. Mereka bersiap-siap untuk menghentikan, tapi PDA yang akan digunakan untuk menghentikan peluncuran telah dilindungi Saber dengan virus jahat. Tak disangka, Harley memberikan mereka ide, yaitu dengan memasukkan virus PDA milik Darwin ke komputer pusat untuk menghancurkan jaringan utama Saber. Dan ya, hal itu langsung disetujui oleh Dr. Ben. Dr. Ben memperkenalkan alat terbaru ciptaannya untuk memudahkan mereka melakukan misi tersebut. Sebuah alat prototipe kecil yang dinamakan Rapid Development Vehicle. Sebuah kendaraan dengan kecepatan tinggi berbentuk bola. Saat itu juga datanglah tim FBI. Dengan segera, para hamster masuk ke dalam kendaraan baru tersebut. Mereka kabur melewati jendela yang membuat tim FBI langsung bergegas mengejar tim hamster. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Dan Moch, si lalat pengintai, mengupdate Darwin keadaan sekitar. Mereka berpencar dengan kendaraan bola tersebut. Tinggal satu mobil yang mengejar Juarez. Kemudian datang Darwin dan Blaster membantunya. Mereka pun mengarah ke tempat hiburan yang akan melakukan pertunjukan kembang api. Tanpa sengaja, aksi kejar-kejaran tersebut justru membuat kembang api meletus di langit dan menjadi sangat keren. Mereka berhasil mengecoh EVA dan berhasil lolos. Di tempat Leonard Saber akan siap diluncurkannya proyek Clusterstorm. Para tim hamster menyelinap ke ruangan Leonard Saber. Sudah tiba waktunya peluncuran. Tim hamster rupanya telat untuk memasukkan virus PD Darwin ke komputer pusat untuk mematikan semua Clusterstorm. Clusterstorm sudah diaktifkan, tetapi para hamster tidak patah semangat. Darwin pun mencoba untuk mengunduh virus di komputer Saber. Di tempat lain, Harley malah asik makan. Saat sedang asik makan, oven di belakang Harley mendeteksinya dan mengaktifkan sinyal bertuliskan Cybernase Enable. Kemudian, oven tersebut terbuka dengan kue di dalamnya. Harley yang tergoda dengan kue tersebut lantas mengambilnya. Tapi sial, saat akan mengambil dirinya justru terkunci di dalam oven tersebut. Kemudian, oven tersebut aktif dan berjalan menjadi robot. Sinyal Clusterstorm sudah diaktifkan, maknanya semua produk Saberlink telah aktif. Termasuk di tempat penjualan produk tersebut, alat-alat berubah menjadi robot menghancur. Di tempat Leonard Saber, oven yang menjebak Harley menyerang para tim hamster. Tim FBI pun mendatangi rumah Saber dan menangkapnya. Semua mesin di rumah Saber pun aktif dan justru ikut-ikutan menyerang Leonard Saber. Leonard Saber pun malah bingung dan berkata, bukan itu yang ia rencanakan. Tim hamster mencoba melumpuhkan oven Harley dengan perlawanan yang cukup lama. Akhirnya, oven berhasil diledakkan. Tapi saat terjadi ledakan, Darwin dan teman-temannya terpisah dan terjebak di reruntuhan. Akhirnya Darwin sendiri yang melanjutkan misinya. Saat diinterogasi FBI, Leonard Saber tidak mengetahui bahwa hal itu yang akan terjadi. Dirinya hanya menginginkan menjadi produsen peralatan terbesar di dunia. Dr. Ben pun masuk ke tempat interogasi dan mengatakan bahwa Gifford sedang masuk ke jaringan komputer untuk mematikan sinyalnya. Darwin berusaha melumpuhkan jaringan. Saat sampai di pusat jaringan, dirinya malah bertemu Spiegles dan menanyakan mengapa dirinya menyusup ke sarang penjahat. Dan si Spiegles malah mengatakan bahwa dirinya penjahatnya. Spiegles pun mengatakan bahwa dirinya Mr. Yashuyang yang selama ini bekerja sama untuk mengembangkan produk Saberlink. Hal yang sungguh tidak terduga, Monster Yashuyang adalah si Spiegles, si tikus mondok. Spiegles menyamar menjadi Mr. Yusu dan mengaktifkan Clusterstorm. Spiegles memiliki dendam kepada umat manusia yang telah menghilangkan keluarga dan tempat tinggalnya. Dia hanya ingin membalas itu. Lantas, Spiegles menekan tombol aktivasi dan semua jaringan hidup menjadi robot tinggi 3 meter. Tim hamster naik ke inti jaringan untuk menghentikan Spiegles. Darwin pun menyuruh Spiegles untuk menghentikan semua itu. Tapi Spiegles tidak memperdulikan dan malah menyuruh robotnya untuk menyerang Darwin. Spiegles semakin membabi buta dan menyerang manusia. Lalu Darwin berkata, "Spig, kau tidak lebih baik daripada manusia yang menghancurkan keluargamu. Bila kau seperti ini, kau punya keluarga yaitu kami, Gifford." Kemudian Spiegles melihat Dr. Ben dan Mercy dari layar monitornya. Akhirnya Spig menyadari apa yang dilakukannya tidaklah benar. Tapi semua sudah terlambat. Semua sudah aktif. Darwin pun tidak menyerah. Dirinya segera mengambil PDA-nya yang berisi virus dan berhasil dicolokkan ke pusat komputer Clusterstorm.
Darwin berhasil, semua jaringan berhasil dilumpuhkan. Harley pun masuk sebagai tim Keyforce. Direktur FBI menghubungi Keyforce dan memberitahukan Leonard Saber melakukan penarikan produk konsumen. Dalam penarikan produk, Leonard Saber mendapatkan bantuan dan dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ya, dia adalah Speechless. Speechless bertugas untuk mengambil chip yang sudah dimasukkan ke dalam setiap produk. Karena keberanian tim Keyforce, Direktur FBI mengucapkan terima kasih dan menjadikan mereka sebagai agen spesial FBI. Dan film pun selesai.